Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Di dalam Al-Quran dan juga hadis ada objeknya anak yatim, ada objeknya fakir miskin, tetapi perintahnya berbeda. Untuk fakir miskin rata-rata pekerjaannya adalah it'am. Di dalam surat Al-Baqarah tentang ayat puasa, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setiap kali berbicara memberi makan, objeknya orang miskin. Sedangkan anak yatim, kata kerjanya itu bukan memberi makan. Adakala islah, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim, katakanlah islah, memperbaiki keadaan mereka itu adalah sebuah kebaikan. Dalam surat yang lain, kalla bal la tukrimunal yatama, sekali-kali bukanlah demikian, tetapi kalian itu tidak memuliakan anak yatim. Nah, maka termasuklah di dalam surat Al-Ma'un tadi, ketika berbicara tentang anak yatim, apa kata Allah? Oh, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Da'a yad'u, mengabaikan, membiarkan anak yatim, tidak mengurus mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang miskin. Maka saya selalu mengkritik, kenapa setiap ada kenduri sasarannya anak yatim? Anak yatim bukan anak-anak yang perlu kenduri, yang perlu kenduri orang miskin. Anak yatim belum tentu miskin. Pak kecil habis umur nak kena yatim sih. Yang tajuk kenduri nak pak kecil. Yang kita nak adanya proposal ba kena apa? Urus li bintang habis umur. Ada kena yatim sih umpama. Nya ni urus li bintang tong-tong. Nya nak kenduri yatim tentat nak tahu nak kena tahu suku-suku dia. Udah dia gosok lagi. Kenapa? Anak yatim bukan anak yang kehilangan harta. Anak yatim bukan anak yang kehilangan orang tua, yang kehilangan uang. Anak yatim adalah anak yang kehilangan kasih sayang dari orang-orang yang dicinta. Makanya yatim yang paling rendah yang meninggal ayah, yang lebih dahsyat yatim yang meninggal ibu. Tapi masyarakat kita tidak menyebut anak meninggal ibu sebagai yatim. Padahal dalam bahasa Arab, al-yatimu man mata abuhu, yatim adalah orang yang meninggal ayah. Wa amma man matat ummuhu famunqati'un awil aji. Adapun yang meninggal ibu disebut al-munqati' ataupun al-aji, piatu dalam bahasa kita. Wa amma man mata abawahu falatimun. Adapun orang yang meninggal kedua orang tuanya, ayah dan ibu dua-duanya meninggal, maka disebut latim. Anehnya dalam Al-Quran, jangankan yang meninggal ibu, yang meninggal ayah dan ibu pun tidak pernah disebut. Artinya Islam hanya peduli secara harfiah anak yang meninggal ayah. Kalau ayahnya meninggal diurus dengan baik. Tapi kalau ibunya ikut meninggal, jangan diurus lagi. Tidak pernah disinggung dalam Al-Quran anak yang meninggal ayah dan ibu. Hanya meninggal ayah saja. Masukkah dalam logika kita demikian? Tidak. Justru anak yang meninggal ayah dan ibu lebih penting diurus daripada sekedar meninggal ayah. Maka demikian pula yang meninggal ibu saja lebih penting diurus daripada sekedar meninggal ayah. Tapi yang diurus dalam masyarakat hanya yang meninggal ayah saja, dan itu ancaman terhadap eksistensi orang laki-laki. Kenapa? Kalaulah malaikat maut datang berkunjung untuk menjalankan tugas dinasnya, disuruh berkonsultasi dengan anak-anak sebelum mengambil nyawa orang tuanya, katanya mana hanya ilang tugas dari Allah untuk cok kalafiro dari dua awaknya. Yang toh rekomendasi dia kata. Ipikir ni, menyo abih umum mak nak kenduri hana gundang, nak sedekah hana merumpok. Bukan, cok yah undang bah. Nya abih umum yah dah. Abih umum yah dah. Kenapa anak-anak berdoa mudah-mudahan mati ya? Namanya mati mak hana merumpok tapu ya. Maka ini kesalahan. Meninggal ibu lebih dahsyat daripada meninggal ayah. Meninggal kedua-duanya lebih dahsyat. Saya pikir sudah selesai kedahsyatan. Ternyata ada yang lebih dahsyat. Anak yatim yang ayah dan ibunya masih hidup, tapi keberadaannya tidak terasa. Maka ini lebih yatim daripada anak yatim yang meninggal ayah atau meninggal ibu atau meninggal kedua-duanya.
Meninggal kedua-duanya diurus oleh masyarakat. Tapi ketika keduanya masih hidup, tidak diurus oleh orang tuanya, masyarakat pun tidak berani untuk mengurus. Maka sekali-kali kalau ada kenduri untuk anak yatim, yang tajuk anak yatim untuk dek yang mak. Yuk Pak, mohon hari pulang anaknya diantarkan ke masjid. Kenapa? Ada acara santunan anak yatim. Maka protes ya Haji. Ya Haji mantan raya ubi gajah mak Haji panjang ubi jerapah apa yatim. Walaupun lagi tan apakah untuk menyadarkan orang tua bahwa anaknya sudah yatim sebelumnya. Maka banyak persoalan yang latar belakangi kenapa turun ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Karena di zaman itu anak-anak yatim menjadi objek. Begitu orang tuanya meninggal, harta dikuasai oleh para wali. Bahkan ibunya menjadi hak para wali, apalagi anak yatim tersebut. Maka Allah menjadikan penekanan bahwa wujud keberimanan adalah mempedulikan hak-hak anak yatim. Diangkat oleh Rasulullah bahwa ana wa kafilul yatim kahataini. Saya dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim seperti dua jari ini. Wa farraja bainahuma, beliau renggangkan sedikit. Orang-orang yang memuliakan anak yatim. Jadi kalau begitu ke depan bila ada acara kenduri, jangan khususkan anak yatim. Kenduri untuk fakir miskin, walaupun anak yatim masuk di dalamnya. Karena tujuan agama terhadap anak yatim supaya mereka lupa bahwa ayahnya sudah meninggal. Kayak tanya tiap akad ingat. Ada yang merokok digusuk boleh. Itu yang lain apa kayak gusuk boleh kata mungkin karena ayah lengkap bihumu. Tiap ada ingat. Itu yang pakai gusuk boleh anak yatim bukan gusuk tu. Jak pagi kecil gusuk putar lahនឹង tempat umum putar lah wi. Ngejak apa sekdeh putar lah. Jadi ada kalau anak yatim rata-rata 1000 tu. Apa kan? Lalu pada gusuk-gusuk ya udah. Pemahamannya sangat harfiah. Jadi terkait dengan anak yatim itu perhatian serius dalam agama, tetapi cara kita belum sesuai dengan standar agama. Maka saya sering kritik memberikan uang tunai kepada anak yatim dengan pertimbangan santunan 100.000, 200.000, 500.000 sampai 1 juta, itu merusak mereka, bukan memperbaiki mereka. Anak-anak yang punya uang, mereka akan menghilang dari ibunya sekian lama. Oh, kahan apa yang berijak Pak Maklum? Ketika mereka punya uang, mereka tidak hargai orang tuanya. Maka kalau ingin santuni anak yatim, pertimbangan pertama, temui orang tuanya. Bu, saya lihat anak Anda tidak terurus dengan baik. Apa yang ia perlukan untuk sekolah? Jom. Setiap orang laki-laki harus memposisikan sebagai ayah bagi anak yatim ini. Nah, tapi yang terjadi sekarang, rata-rata orang laki-laki memposisikan dirinya sebagai suami dari ibu anak yatim ini, bukan ayah dari anak yatim ini. Nah, jadi bejek tu ya. Bunga-bunga tak kala anak yatim mana yang pulang? Dan yang pakai anak pulang? Oh malun sepatu kah bekah Pak? Ya, tak boleh betul. Jadi sebagai ayahnya, ketika melihat ada anak yatim lagi, kenapa enggak sekolah? Enggak ada uang jajan Pak. Ini uang jajan sekolah. Ketika ada anak yatim tidak sekolah, kenapa enggak sekolah? Buku pelajaran enggak ada. Ayo kita beli. Setiap orang laki-laki memposisikan sebagai ayah bagi anak ini, bukan mengingatkan bahwa dia sudah tidak punya ayah. Popo yang perlu, jom. Jangan kemudian dibiarkan. Ya anak yatim mana yang sekolah, bukan anak sekolah. Berdoa Pak. Om yang buat cuti juga. Cuti jom doa kon-kon je. Menem doa yatim yo yo kaje popo yang gelap. Makanya banyak anak-anak yatim rusak karena kita diancam dengan doa mereka. Pemahaman kita tidak boleh menyakiti anak yatim. Bukan. Yang tidak boleh adalah menzalimi anak yatim. Kalau anak itu karena nakalnya patut dicubit, cubit. Kalau anak itu karena nakalnya patut ditempeleng, tempeleng. Dengan kadar yang sama pada anak kita. Anak roh ni jak sekolah cuti anak yatimnya. Yang baik tercutin karena dia yatim. Merompak ni yatim berjalan tercutin itu yatim. Bukan cutin, kiban baik tercutin anak yatim. Jadi mencubitnya hanya karena statusnya yatim. Tapi kalau karena kenakalannya patut diberikan pengajaran adab, ajarkan adab itu kepada mereka. Maka itu yang merusak mereka. Demikian mereka. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar. Tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo benar, amai tanyo benar. Gure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.